Shalom, selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga damai dan sukacita Allah senantiasa hadir dan tinggal di dalam hati dan kehidupan saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan sore GKJ Kemuliaan, Rabu 14 April 2021. Semoga renungan yang saudara dengarkan pada sore hari ini bisa menambah sukacita di hati saudara sekalian. Saya memberikan judul untuk renungan sore ini ialah Semua Boleh Asal, saya ulangi, semua boleh asal. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-26, dilanjut ayatnya yang ke-30 sampai dengan yang ke-31. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita memohon pernyataan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepadamu atas segala kasih dan pemeliharaan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, jikalau pada sore ini kami berkesempatan untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu dan juga melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ya Allah, bahwa firman-Mu itu menuntun kami supaya kami dapat hidup dalam rahmat Kristus. Ya Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai dengan 26, dilanjut ayatnya yang ke-30 sampai dengan yang ke-31. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan konteks kehidupan jemaat Kristen Korintus, jemaat ini hidup di kota Korintus. Kota Korintus merupakan kota pelabuhan besar yang terletak di Yunani. Pada masa pelayanan Paulus, kota ini menjadi pusat kebudayaan dan terkenal dengan kehidupan duniawinya. Selain pasar dan teater, banyak kuil-kuil penyembahan berhala yang dibangun di kota ini. Dalam jemaat Korintus, muncul pertanyaan tentang boleh tidaknya orang Kristen makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Sangat dimungkinkan sebagian jemaat telah memakan daging yang telah dipersembahkan di kuil-kuil. Daging persembahan berhala itu mereka dapatkan ketika mereka pergi ke pasar dan membeli daging. Sebagian jemaat merasa takut jika mereka membeli dan memakan daging persembahan berhala. Tetapi sebagian jemaat tidak mempersoalkan karena menganggap daging persembahan berhala sama saja dengan daging lainnya, tidak ada istimewanya. Paulus kemudian memberikan arahan kepada jemaat dalam menyikapi daging persembahan berhala. Kalau kita perhatikan di ayat ke-26,
dikatakan, bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Paulus menegaskan bahwa semua makanan berasal dari Tuhan, maka semuanya boleh dimakan. Kita bisa bandingkan dengan pengajaran Yesus dalam Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-15. Di situ ditekankan bahwa yang najis itu bukan hal yang masuk dalam diri kita, tetapi hal yang keluar dari diri kita. Perkataan, pikirannya jahat, itulah yang bisa menajiskan kita. Lalu, Paulus menjelaskan prinsip-prinsip yang mesti diperhatikan oleh jemaat Kristen di Korintus. Yang pertama, mengenai fungsi atau manfaat. Ayat ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jemaat Kristen Korintus memang memiliki kebebasan, tetapi Paulus mengajak jemaat itu untuk bertanya dalam hati, apakah yang dilakukan itu berguna? Apakah membangun iman mereka? Jika yang dilakukan itu membuat mereka jauh dari Tuhan, lebih baik tidak dilakukan. Jika makan daging berhala mengganggu iman mereka, maka lebih baik tidak memakannya. Kedua, mengenai aspek sosial. Ayat ke-24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Paulus menekankan bahwa tidak semua hal yang dianggap baik atau menguntungkan bagi seseorang, maka bagi orang lain pun juga dipandang baik atau menguntungkan. Jika makan daging persembahan berhala menjadi batu sandungan bagi saudara Kristen lainnya, Paulus sendiri memilih untuk tidak memakannya. 1 Korintus pasal 8 ayat ke-13. Jadi, Paulus mengajak tiap orang untuk saling memperhatikan sesamanya. Jemaat diajak untuk mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ketiga, kemuliaan Tuhan. Ayat ke-31. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Prinsip ketiga ini yang paling penting, bahwa diharapkan segala sesuatu yang dilakukan oleh jemaat Kristen di Korintus membuat nama Allah dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita saat ini dipenuhi dengan berbagai pilihan dan kemudahan. Sementara Alkitab kita bukanlah kumpulan hukum ataupun aturan-aturan yang dapat memberikan kepada kita jawaban praktis. Alkitab kita pada intinya mewartakan akan kasih Allah dalam diri Kristus yang membuat kita menjadi orang-orang merdeka terbebas dari perbudakan dosa. Akan tetapi, kemerdekaan yang telah kita terima tidak membuat kita bebas melakukan semaunya sendiri. Kita mesti bertanggung jawab akan kemerdekaan yang telah kita peroleh. Nah, kita bisa memperhatikan apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Meskipun yang Paulus singgung ialah mengenai daging persembahan berhala, tetapi prinsip-prinsip yang telah disampaikan Paulus itu bisa menjadi pedoman kita menjalani kehidupan menjadi orang-orang merdeka. Kita bisa bertanya dalam diri kita, apakah yang saya lakukan ini bermanfaat bagi saya? Apakah membuat saya semakin dekat kepada Tuhan? Apakah yang saya lakukan ini bisa menjadi berkat
bagi orang lain? Dan apakah yang saya lakukan ini membuat nama Allah dimuliakan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa merespon firman Tuhan yang boleh kita dengar pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami menjalani kehidupan sebagai orang-orang Kristen yang telah menerima kemerdekaan dari Kristus. Bahwa segala sesuatu yang kami lakukan diharapkan bisa bermanfaat, berdampak positif bagi kami semua, terkhusus iman kami, supaya kami semakin dekat kepada Engkau. Kami pun diharapkan supaya segala sesuatu yang kami lakukan itu bisa menjadi berkat bagi sesama kami dan nama Allah dimuliakan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun kami, memberikan hikmat pengertian kepada kami, sehingga kami bisa bijak dalam menjalani kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, di tengah situasi pandemi virus COVID-19 ini, kami tak henti-hentinya berdoa memohon kepada Engkau, kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami dan keluarga kami masing-masing. Kami pun juga mengingat saudara kami yang saat ini juga sedang mengalami musibah, yang sedang memiliki pergumulan, baik saudara kami yang terdampak karena pandemi virus ini, maupun juga saudara kami yang saat ini sedang berduka terkena musibah di berbagai daerah, khususnya di Malang sekitarnya dan di NTT sekitarnya. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur saudara kami ini. Kami percaya Tuhan pun juga turut berduka, menderita bersama dengan saudara kami ini. Kiranya Engkau gerakan hati tiap orang untuk mau menolong saudara kami ini, dan Engkau juga memberkati dan menyertai saudara kami yang terlibat sebagai relawan yang membantu saudara kami yang sedang mengalami musibah ini. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami naikkan doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan sore GKJ Kemuliaan di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.